Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali. Alhamdulillah, ya sudah isoman kita lumayan. Masih ada ternyata situ kopat-kopit itu Bang Nuim. Australia ini juga bertambah lumayan 32.000 saya dengar ya, tapi sedikit saja yang wafat sebab ini hanya 17 orang. Bagaimana kopat-kopit di sana, sudah lepas masker atau udah normal? Umumnya ya? Umumnya begitu. Masya Jadi Allah. seakan-akan Australia sekarang ini melihat apa yang terjadi di Shanghai, di mana diberlakukan pengetatan lockdown ya, Betul, jadi Hong Kong, penguncian Korea. ya. Itu Australia juga agak geleng kepala melihatnya karena begitu keras, kelihatan sangat keras ya. Tapi memang awalnya Tiongkok mengatakan harusnya nol katanya. Mereka Masya tidak Allah. mau ada satupun. Tapi kemudian mereka mengatakan dinamikanya itu nol. Jadi bisa lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Masalahnya tetap mereka itu harus menjalani lockdown, penguncian. Jadi Gitu. ada seorang ke Australia yang tinggal di Shanghai sudah 10 tahun dan dia mengatakan memang ke tempat dia tinggal diantarkan makanan, misalnya ada sawi, kemudian ada macam-macam sayur-sayuran, dan juga katanya seekor bebek gitu, yang sudah dipesiangi, yang sudah dicabuti bulunya, dikirimkan ke penduduk karena mereka tidak diperbolehkan keluar. Jadi nampaknya sistem yang berlaku sekarang ini umumnya di dunia adalah untuk menerima sebagai suatu kenyataan dan suatu normalitas baru bahwa kita harus hidup berdampingan, tidak secara damai, tapi hidup berdampingan dengan vaksinasi, dengan virus corona ini. Apa boleh buat? Ya memang luar biasa ini. Tapi dunia memang terus punya cerita Bang Nuim ya. Selamat dulu Bang Nuim, ini Australia ini kota paling nyaman di dunia, ada 3 kota luar biasa. Tapi Melbourne kok nggak tertulis ya? Sudah bosen kota terus. Sudah 10 tahun Melbourne dikatakan kota paling layak huni. Jadi udah gantian dengan kota lain. Masya Allah luar biasa, hidup di tempat kota yang paling layak. Wah, para pendengar juga ingin banyak cerita tapi lain kali. Tapi kota yang lagi kusut terus ini, Mariupol. Nah, saya ingin lihat Bang Nuim, ini 2 cerita ya. Kan ini Ukraina ini ingin menjadi modelnya Israel. Sementara kemarin kita dengar hari Jumat lalu itu 400 orang diculik dari dalam Masjidil Aqsa. Dunia macam diem baik kata orang Cirebon gitu ya. Ini macam mana ini Bang Nuim, sementara di Mariupol betapa henghongnya dunia menghadapi serangan yang sedang terjadi di sana. Silakan Bang Nuim, ini cerita antara Palestina dan Ukraina ini, Bang. Silakan. Ya, disungsangkan. Ini umat manusia ini sungsang jadinya. Terbalik. Ya. Begitu hebohnya karena katanya Ukraina diserang oleh Rusia. Jadi Ukraina ini sebelum pun diserang itu, cita-cita dari presidennya adalah untuk menjadikan Ukraina sebagai Israel yang besar katanya. Ya, karena dia sendiri orang Yahudi dan dia ingin menjadikannya sebagai suatu Israel yang besar dan seterusnya. Dan ini tidak menjadi persoalan, itu kalau kemauan rakyatnya, itu kemauan rakyatnya. Tapi kenapa manusia begitu ribut? Umumnya umat manusia ya, kecuali beberapa negara seperti India dan Tiongkok, tidak seribut seperti yang lain-lain dengan keadaan di Ukraina. Tetapi bukan saja mereka tidak meributkan keadaan di Palestina, mereka malahan memberi bantuan miliaran dolar kepada orang atau pihak yang melakukan kezaliman terhadap bangsa Palestina. Ini yang kita tidak mengerti. Dan kemudian sekarang terjadi di Masjidil Aqsa, bagaimana mereka melakukan kekerasan yang sangat luar biasa, dan mereka sekarang ini dengan mudahnya di sekitar Al-Quds atau di Yerusalem itu melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah orang Palestina dengan berbagai macam alasan. Dan nampaknya dunia hanya, kalau bahasa Jawanya, meneng-meneng wae, diam-diam saja. Nah, sama juga melihat ini, maka India juga tidak mau ketinggalan. Belakangan ini sampai hari ini laporan-laporan misalnya dari BBC London mengatakan
itu di tempat seperti Madhya Pradesh, negara bagian. Itu traktor datang, rumah Muslim itu digusur dengan seenaknya. Bahkan minta tolong, tunggulah sebentar. Saya mau mengeluarkan Al-Quran dari rumah saya, tidak diindahkan. Digusur rumah-rumah orang Muslim. Kalau ada satu saja orang Muslim yang diduga melakukan kesalahan, itu nanti masyarakat Muslimnya dihukum. Dan umat manusia ya diam saja. Umat manusia diam saja. Kenapa? Karena yang tewas itu adalah Muslim. Yang jadi korban, yang menjadi bangsa adalah Muslim. Coba misalnya yang jadi bangsa itu bukan Muslim. Jadi barangkali perlu juga Muslim mengatakan bahwa jiwa Muslim itu juga perlu dipertahankan. Kalau Black Lives ya, jiwa orang kulit hitam perlu dipertahankan. Kenapa tidak? Jiwa Muslim juga harus dipertahankan. Bahkan Tapi ini tidak terjadi. Kita lihat ya, kalau Swedia juga ya. tembak 6 orang anak muda Muslim, peristiwa kilometer 50 ditembak, oke. Pengadilan bilang nggak apa-apa, apalah. Jadi ini dunia ini sungsang. Kalau sekiranya yang tewas itu hanya satu orang dan dia bukan Muslim, itu dunia akan ribut. Jadi seperti yang dikatakan, ada seseorang yang mengatakan, kalau kau bunuh satu orang, maka kamu menjadi pembunuh. Jadi pidana, kamu jadi kriminal pembunuh. Tapi kalau kamu bunuh 1000 orang, kamu jadi pahlawan. Nah, ini semakin banyak. Kita lihatlah keadaan Uighur di Cina, kita lihat keadaan Rohingya di Myanmar, dan sekarang ini di India. Tidak ada yang berani mengatakan satu apapun. Masjid ya, Babra itu di Ayodhya dibongkar, masjid abad ke-17 dibongkar karena katanya di situ tempat kelahiran Dewa Ram. Dan ya sudah, manusia diam saja karena korbannya memang Muslim, sehingga ada yang mengatakan bisa-bisa nanti ke 200 juta umat Islam yang berada di India itu bisa habis sama sekali, atau mereka diusir untuk pindah ke Pakistan. Ya, apa boleh buat. Dan dunia tetap diam sampai sekarang ini. BBC buat laporan panjang lebar menunjukkan gambar-gambar traktor warna kuning. Ini warna kesayangan para Tia Janata Pati ini, orang Hindu di India. Itu digunakan untuk merobohkan rumah-rumah orang Muslim. Hanya karena ada desas-desus bahwa barangkali Muslim melakukan pelemparan ini untuk pelemparan. Itu sedih. Kalau kita membacanya sedih sekali. Di bulan Ramadan seperti sekarang ini, orang bangun dari tidur malam-malam, rumah mereka digusur dengan traktor. Dan apakah ada yang protes? Tidak ada. Tapi kalau di Ukraina kok protesnya begitu dahsyat. Jadi memang penuh dengan kemunafikan lah. Hidup kita ini penuh dengan kemunafikan. Pokoknya kalau korbannya Muslim, nggak apa-apa. Itu kan orang Muslim, nggak apa-apa. Tapi kalau korbannya non-Muslim, terjadi riuh rendah. Minggu lalu juga Bang Nuim, saya ingat Bang Nuim pernah cerita masalah pasukan Amerika yang ditembak oleh Israel. Saya jadi ingat peristiwa penembakan pengeboman di stasiun kereta api di Ukraina baru-baru ini yang dibantah oleh Israel. Bukan kami itu yang nembak, tapi yang pasti puluhan orang itu mati di sana. Bukankah itu sebuah permainan juga gitu Bang Nuim? Ya bisa saja kan. Ada dalam bahasa Prancis agent provocateur. Ada saja dalam suatu misalnya kejadian itu ada yang melakukan provokasi. Lempar batu sembunyi tangan. Ya kita tahu kapal perang Amerika itu pernah diserang oleh angkatan udara Israel, 39 orang. Anak buahnya tewas. Tapi ketika akan dilakukan pengejaran dari armada Amerika, dilarang oleh Presiden Lyndon Johnson pada waktu itu. Karena yang melakukan Israel. Waktu itu semula sebenarnya Israel ingin memberikan kesan bahwa yang melakukan penembakan itu adalah angkatan udara Mesir, supaya Mesir bisa dihajar oleh Amerika. Tapi kemudian ketahuan bahwa itu dilakukan oleh Israel. Dan ya, kalau Israel yang melakukan, ya siapa yang berani? Adakah yang berani menggugat? Kalau berani menggugat itu bisa berhadapan dengan Amerika Serikat dan barangkali seluruh dunia Barat. Begitu ceritanya. Jadi kita melihat suatu keganjilan, kesungsangan dalam sikap manusia ketika di Ukraina terjadi ributnya luar biasa. Ya wajar kalau begitu. Karena yang tewas itu banyak juga orang-orang yang tidak berdosa, perempuan, anak-anak, orang sipil dan lain sebagainya, yang dalam Islam itu tegas sekali dikatakan dalam sesuatu peperangan itu anak-anak, perempuan, orang tua, orang yang sedang beribadah tidak boleh diganggu gugat. Tapi kita lihat kalau nanti di Masjidil Aqsa atau di sekitarnya atau di Gaza, di jalur Gaza, tidak apalah yang tewas. Anak-anak itu ribuan yang tewas itu di jalur Gaza, ribuan.
Lebih banyak dari yang tewas di Ukraina. Tapi kan anak-anak lagi main bola di pinggir pantai di Gaza. Dan mereka ketawa saja, bencak-bencak melihat anak-anak itu mati tertembak oleh kekuatan senjata Israel yang juga dipasok antara lain oleh Barat. Ya inilah dia, kita berhadapan dengan kenyataan di dunia ini. Jadi tidak usahlah membusungkan dada dan mengatakan kami paling etis, kami paling tidak benar. Tidak benar. Karena kalau kata orang Melayu, lalu jarum, lalu kelindan. Orang Inggris mengatakan what sauce for the goose, sauce for the gander. Jadi kalau kalau ini sausnya bisa untuk angsa jantan, ini bisa juga sausnya untuk angsa betina, sama saja. Jadi tapi tidak itu kan terjadi. Bukan itu. Ya kita lihatlah terus terang saja yang sekarang ini digugat oleh Amerika, bukan digugat lah. Paling tidak telah disebut-sebut oleh pemerintah Amerika tentang penembakan yang tidak sah terhadap 6 orang pemuda anggota Front Pembela Islam atau mantan Front Pembela Islam dan lain sebagainya. Kita lihat kan kejadiannya sama saja. Cukup kalau kita hanya berteriak-teriak kita negara hukum, kita negara hukum, kita negara hukum, nampaknya ya sudah. Orang mungkin dianggap akan percaya, ya kita negara hukum. Tapi apakah hukum berjalan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini juga Bang Nuim nih. Ini saya lihat di Australia ini simpel sekali. Bulan depan mau ada pemilu, tapi kita 2024 heng-hongnya dari sekarang. Konstitusi nampaknya menjadi ujian di negeri kita ini, menggigit konstitusi ini yang sudah dijadikan pondasi bangsa. Apa yang Bang Nuim lihat dari ikhtiar Indonesia dan beberapa warga negara atau pejabatnya ini, Bang Nuim? Ya, kita seakan-akan mau berbeda. Kita mengatakan kita negara hukum, kita negara demokrasi, kita yang paling demokratis, kita yang paling profesional dan ini itu. Lalu kenapa mesti 3 periode? Oh, karena ada big data. Big data. Apa di Australia ini kurang big data? Apa di Australia ini kurang orang memiliki HP dan lain sebagainya? Tapi toh tidak bisa, harus melalui pemungutan suara untuk menentukan apakah disambung atau tidak disambung. Dan di Indonesia sudah ada undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar bisa dilangkahi terus-menerus, ini yang dilakukan oleh Vladimir Putin di Rusia. Dia melakukan licik sekali memang, tapi berhasil dia. Akhirnya dia bisa menjadi presiden seumur hidup. Dia dengan melakukan berbagai macam kiat ya. Waktu itu juga di Rusia dibatasi 2 kali. Saya menulis untuk media di Indonesia bagaimana misalnya pahlawan barangkali terbesar Amerika, George Washington, yang menjadi presiden pertama, dia memimpin revolusi dan dia kemudian terpilih menjadi presiden, dan 2 kali setelah itu dia tidak mau, takut memberikan contoh nanti di masa depan melampaui 2 kali masa jabatan 4 tahun, ini 5 tahun, 2 kali. Kemudian ada big data. Dari mana big datanya? Di mana? Tidak bisa dong. Kalau begitu kenapa mesti ada pemungutan suara? Ngapain habisin duit begitu banyak, berapa 10 triliun untuk pemilihan? Tapi itulah demokrasi itu seperti itu. Jadi di Australia pada tanggal 21 Mei nanti akan dilangsungkan pemilihan umum. Karena apa? Di sini hanya boleh pemerintah itu, satu partai yang berkuasa itu bisa bertahan hanya 3 tahun. Paling lambat 3 tahun. Setelah itu jangan ada macam-macam. Mau ini tidak ada. Dan setelah 3 tahun harus menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, ini akan berlangsung pada tanggal 21. Dan sejak sekarang sudah terjadi kampanye yang sangat luar biasa. Menarik sekali melihatnya. Di sini kita melihat bagaimana demokrasi itu betul-betul ditegakkan dan berdiri. Bagaimana orang betul-betul bersandar kepada undang-undang dasar yang menjadi tiang. Ya, ini tiang utama dari sesuatu demokrasi itu adalah undang-undang dasar. Kalau tidak ada ya, untuk apa lagi kita susah-susah bikin pemilu, bikin ini itu, sudah hapus saja semua. Itu yang namanya yudikatif, legislatif, hapus saja. Eksekutif saja yang berkuasa. Apa kemauan penguasa? Ini kan boleh dikatakan pernah kita alami di masa Orde Baru, itu adalah keadaan seperti itu, waktu condong seperti itu. Tapi kita tidak puas. Lalu terjadi pergerakan reformasi. Nah sekarang ini mau dikembalikan ke Orde Baru, kita tidak ngerti juga. Iya, ini dia maksudnya kita mesti banyak-banyak ngerti. Kadang-kadang zaman ini luar biasa. Nah, pergerakan dunia, Bang Nuim melihat ini kan peta ini macam bergerak terus setelah COVID mereda, pertempuran terjadi dan negeri-negeri ini mempengaruhi makanan manusia di dunia, Bang Nuim.
Sementara Rusia sudah mulai kuat mata uangnya dan Taiwan juga sudah mulai dilirik oleh Cina. Akankah ini juga terjadi pergolakan lagi di sana? Apa yang Bang Nuim lihat perkembangan? Tetap induknya di Palestina kah atau macam mana lautan Cina ini akan bergerak? Yang paling menderita ini nanti Palestina. Kenapa? Karena 800.000 orang-orang keturunan Yahudi di Rusia sudah mengajukan permohonan untuk pindah ke Palestina. 200.000 orang-orang keturunan Yahudi di Ukraina mengajukan permohonan untuk pindah ke Palestina. Mereka bilang ke Israel. Apa yang akan terjadi? Karena di undang-undang Israel mengatakan seseorang yang kakeknya atau neneknya adalah seorang Yahudi berhak untuk pindah ke Israel. Atau dia punya pasangan yang orang Yahudi, dia berhak pindah ke Israel. Sementara orang-orang Palestina yang tergusur jumlahnya juga puluhan ribu ketika tahun 1948 Israel menguasai Palestina, itu tidak diperbolehkan kembali ke Palestina. Mereka tinggal di kam-kam seperti Sabra dan Shatila di Lebanon sana. Jadi yang paling menderita, kasihan ini soalnya terjadi Ukraina, orang semua aduh Ukraina. Lihatlah bangsa Palestina. Di mana ini kira-kira 1 juta orang yang akan pindah, 200.000 dari Ukraina, 800.000 dari Rusia. Dan itu biasanya ada yang mengatakan orang-orang Yahudi dari Rusia itu yang paling ganas. Mereka yang paling ganas karena mereka selama ini hidup di Rusia. Ini sebuah negara yang keras. Ini negeri yang parah, yang keras dan lain sebagainya. Jadi mesti tangguh betul lah untuk bisa bertahan hidup di tempat seperti Rusia. Nah, 800.000 sudah mendaftar mau pindah ke Israel, dan dari Ukraina 200.000 sudah mendaftar, dan nampaknya akan diberikan prioritas adalah yang dari Ukraina. Nah, jadi apapun yang terjadi, yang menderita itu bangsa Palestina, dan tidak ada yang membela. Malahan sekarang ini di negara-negara yang mengaku negara banyak muslimnya juga ada tulisan-tulisan yang mengatakan tidak benar, itu bukannya wilayah Palestina, itu memang dari dahulu wilayah orang Yahudi dan lain sebagainya, mencari pembenaran terhadap segala kezaliman yang terjadi di Palestina. Iya, ya memang ini sebuah sejarah yang akan menjawab Bang Nuim. Nah, di bulan Ramadan ini Bang Nuim melihat umat Islam ini, apakah Ramadan ini bisa menjadi booster lah kalau kita ini terhadap kehidupan? Apa yang Bang Nuim lihat di berbagai umat yang masih kocar kacir dalam persatuan ini, jalan masing-masing? Kita lihat Libya masih, Lebanon innalillah, Syria sedang berbenah. Bagaimana Bang Nuim melihatnya? Tapi di lain pihak kita juga melihat berkurangnya, kita tahu di Skandinavia itu terjadi demonstrasi membakar Al-Quran hari ini, betul. Sebagainya. Di Swedia. Saya ingat itu di Swedia itu katanya sekarang ini. Saya ingat dulu waktu kecil itu kalau Quran ada istilah dalam bahasa Melayu. Kau jangan jadi Quran buruk. Artinya kau tak berguna. Kau Quran buruk itu dibaca tak bisa, dibuang tak boleh, begitu. Nah, jadi kalau Quran itu sudah mulai tercabik-cabik dan itu dibakar. Dibakar supaya nanti tidak ada yang kualat, terpijak dan lain sebagainya. Itulah kira-kira, jangan jadi Quran buruk dalam ada istilah orang-orang Melayu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini, kita lihat pembakaran Al-Quran, ya silakan. Kamu mau bakar itu urusan kamu. Ya terserah, kita boleh protes dan lain sebagainya. Kita tidak terima. Orang Muslim itu jangankan, kita bahkan tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mengata-ngatai agama orang, sesembahan orang lain. Itu hebatnya Islam, tidak dikemukakan bahwa kita itu, toleransi kita itu sangat luar. Selalu diingatkan, kau mau tahu toleransi? Bagaimana sih sikap Islam terhadap non-Muslim? Ya, lihatlah Al-Mumtahanah ayat-ayat 7 dan 8. Luar biasa. Kita menunjukkan ini, kita harusnya ini sering diangkat. Ada tulisan-tulisan belakangan ini di bulan Ramadan ini yang mengatakan, kita lihat di Amerika sekarang sudah mulai di beberapa tempat di negara bagian berbagai negara bagian Amerika itu kalau sahur, wah itu ramai sekali. Orang-orang betul-betul menikmati sahur, Muslim dan lain sebagainya, dan ya sudah berangsur-angsur banyak juga yang kembali ke Islam.
Iya. Ya, sebelumnya non-Muslim kembali ke Islam. Jadi di satu saat kita lihat Islamofobia memang luar biasa di Amerika, tapi di samping itu sekarang ini juga beberapa pejabat tinggi di Amerika itu adalah Muslim yang diangkat dan sebagainya. Jadi mendingan lah. Tidak terlalu bagus, tapi mendingan kalau kita katakan. Tapi di lain pihak, kita melihat kebencian terhadap Muslim dan bahkan Islam itu terasa sekali. Segala macam hal yang ingin dilakukan seakan-akan mereka bisa menghancurkan Islam. Oleh sebab itu banyak ahli di Barat yang sering mengingatkan, ya, mereka bukan Muslim, tapi mereka punya objektivitas yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan, kita heran umat Islam ini tidak pernah mau menonjol-nonjolkan kehebatan Al-Quran. Mereka hanya bicara mengenai soal-soal yang sakral, yang bukan yang sekuler. Padahal Islam itu gabungan antara sekularisme dan sakral, yang disebutkan suci dan duniawi, ukhrawi dan duniawi. Dalam Quran itu begitu banyak ayat-ayat yang bisa ditonjolkan untuk menunjukkan kepada umat manusia betapa benarnya kitab yang turun hampir 1500 tahun yang lalu, yang bernama Al-Quranul Karim, diturunkan pada bulan Ramadan dengan ayat pertamanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajari manusia dengan pena. Pena itu adalah lambang dari intelektualitas. Pena itu adalah lambang dari teknologi. Pena itu adalah lambang dari kemajuan. Kenapa umat Islam mereka bertanya tidak mau menonjolkan ayat-ayat yang begitu luar biasa yang bertalian dengan ilmu pengetahuan? Itu yang kenapa hanya bicara mengenai persoalan surga neraka, tidak kehidupan di dunia ini yang diatur oleh Al-Quran dengan ayat-ayat yang hampir tidak masuk di akal karena turunnya di zaman kuda gigit besi, tapi bicara mengenai soal-soal yang begitu luar biasa secara teknis, secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, dan juga mengenai keadaan dunia. Salah satu di antaranya sekarang mulai ada orang-orang non-Muslim yang membicarakan mengenai ayat dalam surat Al-Furqan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan menjadikan dua laut yang berdampingan satu sama lain, satu tawar, satu asin, dan tidak boleh kedua air ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dinding yang tidak terlihat atau tembok yang tidak terlihat, tidak boleh saling mengganggu. Kemudian secara tidak disadari ada orang non-Muslim bikin buku mengenai katanya sains, fakta ilmu pengetahuan yang lucu atau yang aneh bin ajaib. Antaranya apa? Bahwa kalau kita berlayar di sungai Amazon di Amerika Selatan sampai ke muaranya, langsung kita 300 km katanya ke lautan Atlantik. Itu akan kita dapati di kiri kanan kita air yang berbeda. Satu tawar, satu asin. Sehingga dahulu pelaut-pelaut Portugis tidak perlu ke darat, mereka cukup di laut saja mengambil air tawar yang ada. Itu disebut di dalam Al-Furqan. Disebut di dalam Al-Quran, itu hanya salah satu. Atau kenapa sekiranya orang tidak mengutip apa yang dikatakan oleh ilmuwan dari Universitas Bristol di Inggris, dia bukan Muslim dan dia tidak tahu tentang ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali dia mengatakan, ya itu logam itu kan emas, itu kan semua datangnya dari langit. Artinya dari planet-planet yang di sekitar, yang lebih dekat dengan matahari. Karena di situ planet-planet itu sangat panas, besi emas itu bisa terbentuk di planet itu. Nanti kalau sudah penuh dengan besi, dengan emas, jadi beratnya luar biasa, planet itu pecah. Dan planet itu pecah, kemudian segala isinya yaitu emas, logam dan sebagainya terhunjam ke bumi karena adanya gaya tarik bumi, gravitas. Ya? Kenapa orang Muslim tidak bicara bahwa di dalam surat Al-Hadid, di Al-Quran kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi, bukan kami ciptakan. Mengenai manusia dikatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum dzakrin wa unsa wa ja'alnakum, kami ciptakan. Tapi kok besi kami turunkan? Karena besi itu memang turun dari sana. Kok Quran bisa tahu? Masa Nabi Muhammad tahu bahwa besi itu datangnya dari planet sana? Coba bayangkan. Nah ini yang orang-orang di barat itu, terutama di daerah seperti Kanada, mengatakan kenapa ya umat Islam kok malu-malu, katanya tidak mau menonjolkan ini segala isi Al-Quran yang begitu luar biasa tentang ilmu pengetahuan, karena justru diturunkan hampir 1500 tahun yang lalu.
Jadi saya membaca kembali selama bulan Ramadan ini tulisan seorang ahli bedah Perancis, Boris Bucaille, The Bible, The Quran, and Science. Bible, Quran, dan ilmu pengetahuan. Ini dulu pernah ada isu yang mengatakan ini kalau sekiranya masuk ke Indonesia langsung hilang dari toko, karena banyak yang beli dan hilang. Sekarang ini katanya bisa diperoleh. Jadi ahli bedah Prancis ini membandingkan, dia bilang ini dalam Al-Quran ini kok ilmu pengetahuannya benar semua yang dia teliti lah. Kok ayat-ayat mengenai ini yang kadang-kadang kita perlu sampaikan. Jadi tidak lagi hanya ayat-ayat yang sebatas fikih. Kalau wudhu dan lain sebagainya kan kita udah tidak lagi, barangkali tidak sempurna, tapi sudah memadai lah karena sudah berapa 1.400 tahun lebih kan. Masa kita masih belum bisa berwudhu dengan benar dan lain sebagainya. Jadi kenapa tidak dikemukakan ini untuk memberikan gambaran ini kitab yang kamu percaya ini, kitab yang kamu yakini ini adalah kitab yang betul-betul sangat luar biasa karena ini kitab mukjizat. Kalau kepada Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat yang bisa menjadi ular, kepada Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan untuk bisa menghidupkan yang mati, untuk menyehatkan, menyembuhkan yang sakit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran. Ya, ini harusnya inilah menjadi dakwah sehingga nggak ada orang-orang semacam di Toronto kemarin itu menembak orang melepas tarawih di sana, kan nggak perlu macam begitu, atau kurang dakwah umat ini atau gimana, Bang? Karena kita bisa mengatakan orang kita terlalu kalau kamu mau kamu jadi muslim, kamu nggak mau ahlan wa sahlan, nggak apa-apa, kita nggak mau maksa, tidak boleh. Itu Muhammad Asad itu tegas sekali mengatakan, umumnya para ulama mengatakan dosa besar seorang muslim yang memaksa non-muslim untuk menjadi muslim. Ingat, dosa besar. Tidak ada, kita tidak perlu. Biarpun demikian, menurut Badan Penelitian Amerika Pew, yang sangat dihormati Pew Research ini, Pew Center mengatakan bahwa dalam waktu yang dekat lah, barangkali 20 tahun, 30 tahun lagi, ini umat Islam akan merupakan mayoritas di permukaan bumi ini. Ya, kita menerima Nabi Muhammad itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu hanya menyampaikan, jangan dipaksa-paksa. Kamu hanya menyampaikan. Jangan, ini yang kita harusnya begitulah jelaskan. Kita nggak ada itu, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Itulah ajaran Islam itu. Masya Allah. Di Australia, Bang Nuim, apa pengalaman Bang Nuim terakhir lah orang yang convert terhadap Islam itu? Apakah disebabkan akhlak orang Muslim atau ilmu-ilmu yang ada di dalam Quran itu sendiri, atau bagaimana, Bang Nuim? Karena Israel ini, misalnya Australia ini kan multikultural, jadi macam budaya. Jadi ada sebuah masjid. Waduh, cantiknya, indahnya bukan main. Itu masjid Melbourne, di sebuah kawasan bernama Punch Bowl di Sydney. Di Sydney. Nah, ini baru saja diresmikan masjid ini. Masjid ini arsiteknya seperti masjid di Jakarta. Bung Karno waktu itu tidak mau menunjuk seorang arsitek Muslim untuk membuat masjid di Jakarta, masjid besar, terbesar lah di Asia Tenggara. Istiqlal. Ya, Istiqlal ya, masjid Istiqlal itu terbesar di Asia Tenggara katanya. Tidak mau, dia menunjuk seorang non Muslim. Nah, ini masjid yang satu di Punch Bowl ini, saya melihat di televisi, saya kagumnya luar biasa. Itu juga arsiteknya seorang non Muslim, seorang Yunani, dan dia kemudian konsultasi kepada pendetanya mengatakan kenapa tidak, karena itu kan rumah Tuhan, tempat orang beribadah, tempat orang berbuat baik, nggak apa-apa kamu. Jadi dia merancang. Cuma ini masalahnya, kalau menurut sang arsitek yang non Muslim, mereka menghadapi halangan yang sangat luar biasa ketika ingin memperoleh izin mendirikan bangunan dari pihak kota Praja. Di antaranya itu adalah persyaratan yang keras sekali, harus dibuat 2 tingkat halaman parkir.
Wah, itu katanya makan biaya 60% dari biaya Dari hampir masjidnya. 28 juta dolar, 60% untuk bikin tempat parkir yang kosong melompong, kebanyakan sarang burung karena di daerah dengan penduduk 7.000 umat Islam itu di Sydney, di daerah Sydney, Betul. itu kebanyakan orang lebih suka jalan kaki kalau pergi ke iya. masjid. Jadi masjidnya indah sekali. Hmm. Nah, tapi di sini ada bukan penghalangan, tapi barangkali dibuat peraturan-peraturan yang bisa diatasi, seperti masjid di dekat tempat saya. Itu namanya isomer. Karena di sini setiap kali akan membangun sebuah rumah ibadah, bukan hanya masjid, itu harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas masyarakat sekitarnya. Iya. Nah, ini masjid yang namanya isomer di sekitar daerah peternakan dan pertanian, kira-kira 15 menit dari rumah dengan mobil. Ketika akan dibangun ditolak oleh masyarakat, mayoritas masyarakat menolak. Tapi kemudian bagusnya Kota Praja mengatakan, kalian belum kalah, kalian masih banding menang. Akhirnya dibangun. Sekali ketika sudah hampir, sudah atapnya dibangun dan sebagainya, pada suatu kali ketika para pekerja datang, ada kepala babi di situ. Ya sudah, kepala babi dibuang, disamak dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, kemudian ada satu masjid di Bendigo. Bendigo ini kira-kira 150 km dari Melbourne. Akan dibangun masjid di sana. Diprotes. Mereka datang dari berbagai tempat di Australia, mengatakan unjuk rasa, terjadi kekerasan dengan polisi dan lain sebagainya. Akhirnya mereka kalah karena Kota Praja mengizinkan pembangunan masjid. Menariknya, ini menarik. Di Melbourne ini ada hotel ada bank namanya Bank Bendigo Bank. Ini bank kecil yang disebut sebagai bank rakyat. Pusatnya di Bendigo. Pemiliknya seorang Katolik. Karena dia melihat mereka yang melakukan unjuk rasa menentang pembangunan masjid di sana itu berlaku kurang sopan, dia menutup rekening orang-orang yang terlibat dalam unjuk rasa itu. Padahal dia bukan Muslim, dia orang Katolik. Nah, alhamdulillah kita melihat. Jadi dalam hal ini keadaan memang dimanapun ya. Jangan kita bicara kalau di sini ada prasangka, di Selandia Baru tidak. Lah di depan mata kita juga ada hal-hal prasangka, kita disebut cadrun ini itu semua. Jadi tidak usah kita mengatakan. Jadi kita mesti menerima kenyataan ini bahwa yang paling menakutkan itu sebenarnya dan paling menyedihkan bagi kita adalah Muslim yang benci terhadap Islam, tetapi takut untuk meninggalkan Islam. Ini Mereka pun itu benci terhadap Islam, tapi takut meninggalkan Islam. Nah, ini aneh bin ajaib. Jadi dalam setiap kesempatan untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang di sekitarnya, dia menunjukkan keberaniannya untuk mencela Islam dan Muslim. Ya macam sorotan kepada Menteri Agama kita sekarang ini, itu luar biasa. Iya, dia sebetulnya sangat mengharapkan kedatangan Paus, tapi Paus nampaknya sekarang ini dalam keadaan dhaif. Dia dalam keadaan lemah, ada penyakit. Jadi tidak tahu bagaimana ini Pak Menteri Agama akan bertindak. Mungkin diperbanyaklah doa barangkali supaya cepat sembuh. Betul. Terakhir Bang Nuim, pesan Ramadan Bang Nuim, tah pantun tah apalah buat di tengah-tengah. Ini sudah mau masuk tengah Ramadan ini. Orang bilang 17, ada yang 16 ya hari ini. Bagaimana Bang Nuim pesan Ramadan? Dan ini kita ingatkan. Ini kali tiap 30 tahun sekali itu Ramadan Paskah, jadi perayaan umat Kristiani. Karena sekarang ini kabarnya bilang Nasrani banyak yang protes. Mereka mengatakan Nasrani itu adalah kata-kata yang jelek. Jadi kita sebut aja umat Kristiani, umat Yahudi dan umat Islam punya perayaan pada bulan yang sama. Paskah Yahudi juga ada Bang Nuim. Pada bulan Ramadan. Iya. Jadi kita melihat ini satu yang luar biasa. Tapi seperti dikatakan tadi, bahwa mukjizat yang diberikan kepada junjungan kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini dalam kitab suci kita ini dikatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Kamu lancarkan jihad sebesar-besar jihad dengan Al-Quran. Bukan pakai Al-Quran untuk mukul orang, bukan, enggak. Bukan mukul orang, bukan. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jadi pakailah Quran ini
untuk berjihad. Artinya memberikan penjelasan, penerangan kepada Al-Quran. Kami ini mengatakan kami itu disuruh ya untuk menjelaskan agama kami kepada kalian bil hikmati wal mauzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau berdebat kami harus sopan dan santun. Itu tuntutan agama kami terhadap kami. Jadi janganlah kami dibilang radikal, fundamentalis, ini itu tidak. Kami itu ummatan wasatah. Kami berada di pertengahan. Seperti dikatakan oleh Presiden Amerika Joe Biden, dalam Islam itu kalau menurut Rasulullah, kalau lihat kesalahan, kejahatan, kamu perbaiki dengan tangan, tidak bisa dengan lidah, tidak bisa dalam hati. Itulah dia seorang Muslim sejati. Itu penting. Insya Allah. Terima kasih Bang Nuim bincang-bincangnya di hari Senin ini. Mudah-mudahan bawa keberkahan di bulan Ramadan dan selalu sehat, bermanfaat untuk sebanyak umat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.